jadwal di brief ada di jam 12 itu. Jam 12 kita regis, kita mengikuti pelatihan, lalu jam 3 atau setengah 4 kita mulai untuk seminar membahas tentang serba-serbi budaya lobster. Oke, bersama Full Lobster. Full Lobster. Oke, siap mas? Oh, kita lanjutkan perjalanan menuju ke lantai bawah. November 2024. Wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati para narasumber, atur nuwun, ampun pesarawuh, Prof. Gimbo. Ini yang sebenarnya waktu itu kan saya juga ingin ikut Prof, tapi terus karena ada acara mendadak, saya tidak boleh berangkat ke Jogja. Jadi teman-teman yang berangkat dari teman-teman itu. Tapi cerita 2025 yang tadi ada beberapa pesan termasuk untuk perikanan Bu Ita. Tadi ada pesan dari Bu Ali kemarin waktu hari Minggu rapat, jadi minggu kan rapat Pak setelah upacara. Ini istilahnya Mas Arya Gen Z kita idea talk ya. Kalau biasanya kan FGD Pak Buyo dalam rangka hilirisasi tadi. Karena ternyata nutrisinya tidak lebih baik daripada lele ternyata Bapak Ibu. Adalah 130.000 hektar. Jadi area sawahnya yang ditanami adalah 130 hektar. Kemudian Semarang tahun 2023 area sawah yang ditanami dalam 1 tahun itu adalah 2.700. Gerobokan 130.000, Semarang 2.300. Bapak Ibu bisa bayangkan, Semarang kecil sekali. Kemudian Bapak Ibu, mari kita Sepi banget ya, padahal saya lihat banyak ibu-ibu di belakang. Boleh Bu yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pesan Pak Lutfi tadi pokoknya ini harus happy gitu ya. Jadi saya akan membawakan tentang bagaimana sih mikroalga gitu ya. Bapak Ibu, saya datang dari Gunung Pati gitu ya. Dan dari Gunung Pati dari sini ya UPN kita nyebut, usaha pojok dunyo gitu ya. Jadi orang-orang mungkin belum kenal saya gitu ya. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Namo Buddhaya. Nama saya Siva Bu, jadi Fala Siva ya Pak nama saya. Jadi Siva gitu ya, saya petani ya. Petani ya perikanan iya, tapi saya petani makhluk halus gitu. Jadi kali ini, sesi siang ini saya akan cerita tentang daerah kami. Karena di tempat kami hanya orang-orang tua yang sudah tidak bisa bekerja secara produktif yang akhirnya tersisa menjadi petani. Dan kalau kita bicara kota Semarang ini tidak. Kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kota Semarang ini merupakan kota dengan kekuatan paling besar di Jawa Tengah. PDRB per kapita kita paling tinggi. 56% PDRB Kedung Sebur itu adalah PDRB kota Semarang. Kita bisa bayangkan. Gerobokan itu hanya 7,8% dari PDRB-nya Kedung Sebur. Bayangkan, Semarang 56%. Artinya ekonomi Kedung Sebur ini benar-benar berada di kota Semarang. Air dari langit sudah disertai dengan miliaran varietas mikroorganisme. Mengagregasi atau merombak bumi dari batuan menjadi tanah. 1 cm tanah butuh waktu 100 tahun. Aku turunkan air dari langit, membasahi bumi yang mati. Setelah itu akan muncul berbagai kehidupan. Ini firman Gusti Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 164. 5 miliar tahun yang lalu Gusti Allah menciptakan planet bumi. Kita mati di bumi, tapi tidak pernah merawat atau bersyukur pada bumi. Apa yang diciptakan Gusti Allah pasti bermanfaat. Apa yang diciptakan manusia kelihatan bermanfaat, pasti akan membawa bencana.
Bumi kita sudah rusak karena pengkhianatan ilmu-ilmu pertanian yang sudah kadaluarsa dan salah. Kita diajari memakai ilmu pertanian dengan memakai produk-produk agrochemical. Yang ketiga baru teknologi. Penemu gen super profesor pangkat 100, kalau medianya buruk nggak akan mungkin bisa. Secanggih-canggihnya teknologi, kalau medianya buruk tidak mungkin bisa. Tidak ada sedikit oleh akademi saya dapat ilmu akademi, tapi ilmu yang ini bukan untuk perikanan, untuk pertanian apa saja. Ya. Dan produksi meningkat dari golongan buah-buahan. Prinsip bumi dan alam semesta itu adalah tempat bagi manusia dan makhluk lain hidup untuk melangsungkan kegiatannya. Tadi Prof. Imam saya coba simpulkan, Prof. Imam. Jadi bukan hanya untuk manusia saja, tetapi Baik, Bapak kalian, terima kasih atas waktunya. Saya mau presentasi di depan. Selamat siang, menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Dian Prasetyo dari Full Lobster from Indonesia yang beralamat di Jalan Bumi Sari Praja, Kota Surabaya. Full Lobster berdiri pada tahun 2017 bergerak di bidang budidaya lobster dan tawar. Tawar ini asalnya dari Australia di kota Queensland. Kemudian pada pemerintahan Pak Soeharto dikembangkan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, ya, pertama daya saing budidaya perikanan dan bernilai tinggi. Yang kedua, tantangan 5 tahun ke depan adalah mendukung blue ekonomi. Ketiga, best practice dalam budidaya lobster dan tawar. Ketiga, luasan profit budidaya lobster dan tawar. Yang keempat, kelima kelebihan yang dikurangi budidaya lobster dan tawar. Yang terakhir, potensi bisnisnya. Next. Jam 9 pagi. Kemudian tadi jam 9 pagi. Jadi bisa itu tanpa air 24 jam. Bisa. Ya, ini juga. Paling besar ukuran 7 inch atau 17,5 cm. Membedakan laki-laki perempuan, yang laki-laki yang jantan capingnya berwarna merah. Capingnya berwarna merah. Bukan ini yang hasil budidaya outdoor, yang tadi budidaya indoor. Ini indukan loh, indukan yang konsumsi. Yang biru biasa. Jadi ini capingnya merah yang jantan. Capingnya merah jantan. Kemudian ini ada laki-laki nomor 4. Ini yang saya tunggu. Ya, betul. Ini betina. Betina capingnya tidak berwarna merah. Jantan paling ya. Ini dari hasil budidaya outdoor. Jadi kalau outdoor ini ketinggian air 15 sampai 25 cm. Bisa menggunakan kolam ukuran 2x1, 1,5x1, atau 1x1. Next. Nah, ini terpal susun. Untuk efisiensi lahan di perkotaan bisa menggunakan kolam susun 3 atau kolam susun 4. Next. Ini sampai 35 cm. Pergantian air cukup sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Tapi ini
beradaptasi atau menyesuaikan dengan medianya. Jadi kalau kolamnya bersih, lobsternya bisa warna biru. Kalau kolamnya hijau banyak lumpurnya, nanti warna. Lobster yang bercangkang biru yang tadi per pasangnya 100.000 setiap daerah berbeda-beda. Semakin banyak indukan betina yang kita punya. Nah ini contoh budidaya di kolam outdoor yang saya sih pasar besar memiliki permintaan tinggi baik kekebalan tubuh. Bisa dijual sebagai lobster hias, lobster konsumsi, dan dijual segala ukuran. Bahkan kos dan tergolong unik. Next. Namun budidaya lobster mempunyai kekurangan karena perlunya faktor adaptasi ulang di kolamnya yang baru. Lobster mempunyai sifat kanibal, jadi untuk kebutuhan pakan dan luas kolam yang tidak mencukupi, dia bisa kanibal. Ya. Next. Potensi bisnisnya. Budidaya perkebunan ataupun budidaya peternakan perikanan itu dapat dilakukan dimanapun. Jadi tidak harus berada di kawasan perdesaan, tetapi bisa dilakukan di kawasan perkotaan. Nah kemudian Bapak Ibu, Kota Semarang, kota ini menyadari bahwa persoalan berkaitan dengan pangan ini bisa menjadi persoalan serius. Karena kalau kita bicara tentang ketahanan pangan di Kota Semarang, jadi kalau kita bicara tentang produksi pangan, pangan ini bukan hanya dari nabati, tetapi juga dari hewani. Itu sebenarnya kemampuan produksi Kota Semarang ini sangat rendah. Dan kemudian kita sekarang berupaya untuk mencoba meningkatkan dengan pendekatan yang lebih inovatif. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini, jadi kalau kami simpulkan, ada beberapa klaster masalah yang perlu kita dalami dari para narasumber. Karena kalau kita melihat peserta di sini, itu satu ada yang perwakilan dari birokrat. Kemudian yang kedua, ada perwakilan dari pelaku budidaya perikanan, termasuk pertanian. Kemudian ada unsur dari pelaku usaha perikanan. Kemudian yang keempat, ada dari akademisi. Dan yang terakhir ada dari tokoh masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti perlu kita pertajam melalui pertanyaan atau informasi dari Bapak Ibu sekalian. Satu berkaitan dengan bagaimana penerapan yang disampaikan dari para narasumber tadi itu di Kota Semarang. Perlu kita gali lebih lanjut karena kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya upaya untuk meningkatkan peluang usaha. Jadi bagaimana sektor pertanian dari KBT Merdeka Selatan. Alhamdulillah saya senang sekali bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Materinya sangat luar biasa dan kami sangat tertarik semuanya karena kami tinggal di perumahan, tidak punya lahan, namun kami ingin sekali untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan dengan melibatkan Oke, diulang saya lagi. Berarti perikanan Oke guys, kita sekarang sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saat ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya kembali. Ini sudah di Stasiun Lawang, Semarang. Semangat buat semuanya. Salam capek dan